unexpected banget gitu kan. Iya, dan dengan ada yang unexpected draft pick juga seperti ada Nana, Faramis, dan juga Gigi. Ya, meta-meta yang memang dari kita tahu dari season sebelumnya, bahkan sampai season 5 ini pun ini selalu menjadi kunci ya untuk di rank nanti. Kalau misalnya tim pro player ini selalu memberikan apa ya, pick-pickan yang benar-benar enggak sesuai dugaan gitu. Oke, kalau gitu apakah Odette bakal dipakai? Soalnya saya lihat kemarin-kemarin sih ada yang mainin Odette terus-terusan sih. Saya sih berharapnya ada Layla gitu ya. Jadi setidaknya hero-hero lama gitu ya bisa muncul lagi. Siapa tahu kita bisa nostalgia sedikit. Oke, tapi kita lihat aja langsung ada ban terhadap Link, Harriet, Selena, dan apakah satu lagi di sini Parsha masih terbuka sebagai support yang cukup bagus. Ada juga Kufra, ada juga Grok, tapi Grok kali ini yang dibawa dari tim Onyx Esports. First pick untuk Geek Fam. Masih ada kemungkinan untuk ngambil ke arah Parsha. Dengan Flame Shuttle, Parsha sebagai support adalah hero yang sangat mengganggu sekali, apalagi dengan dia punya feeder Air Flag. Ya, bakal menjadi respect ban juga ke arah Ipin dan juga Fall sebenarnya, memang karena bisa dibilang Ipin masih memiliki win rate 100% atas Groknya meskipun baru dimainkan sekali, tapi itu udah menjadi salah satu hero yang penting banget di early, yang punya damage deal cukup tinggi dan bisa dibilang punya immune dengan power nature-nya yang sangat akan mengganggu nanti. Baik, tapi kalau kita lihat kali ini Parsha sudah diambil sama Geek Fam, sedangkan kalau kita lihat dari sisi Onyx masih ada kemungkinan DG dengan Uranus kah? Atau mungkin bakal coba untuk ambil ke arah Joel? Masih ada Kufra ternyata di sini yang bakal diambil. Kufra dan Digi kali ini untuk Onyx Esports. Ya, memiliki satu hero yang punya inisiasi yang sangat baik dengan Tyrant Revenge, dengan Tyrant Rage ini seorang Kufra bisa banget menghentikan pergerakan dari teman-teman Geek Fam. Sedangkan kita lihat Digi yang bisa dibilang hero yang punya kontrol atas crowd kontrol yang dilakukan oleh Geek Fam sendiri. Semua stun, semua slow bisa dihentikan sama DG hanya dengan time journey-nya. Oke, tapi ternyata Nana di sini agak sedikit mengerikan kalau misalnya Digi bisa dikombinasikan dengan Nana, tapi di sini Nana dengan Uranus. Akankah di love untuk tim Geek Fam kali ini menutup kemungkinan untuk tim Onyx mengambil ke arah hero yang merupakan combo yang diciptakan oleh Bigetron Alpha sebelumnya ya? Ya, aku suka sih pikan dari Geek Fam. Mereka punya Parsha yang bisa ngekontrol damage dari arah jauh, bisa menjaga posisi dengan baik. Dia bisa aja clear lane dengan cepat juga, tapi mereka juga punya Nana dan juga Uranus yang kita tahu Uranus ini udah mulai masuk ke meta offlaner, bakal dijadiin sideline yang cukup tanky juga dan bahkan nge-regenerate cukup cepat. Sedangkan Nana bisa menghentikan pergerakan teman-teman Onyx dengan adanya Molinanya. Betul sekali, Molina Smooch, Molina Blitz cukup annoying dari seorang Nana kali ini, tapi kita lihat dari Onyx Esports, Carmilla sudah dipegang di tangan. Sebenarnya ada satu hero yang masih terlepas, tapi masih jarang dipick sama teman-teman dari MPL ID ini. Cecilian kah? Cecilian kali ini masih Cecilian baru berada di MPL Selima itu sekitar 2 kali. 2 kali kemarin dipick sama tapi Onyx ya? Sama bukan. Kemarin itu Cecilian dipick sama tim Jari. Kalau kita lihat sebenarnya, dan itu bahkan menang loh, dibawa ke arah late game. Betul, itu ada permainan. Diambil oleh Onyx. Jadi Onyx punya kesempatan untuk mengambil Carmilla dan apakah Cecilian, tapi Cecilian langsung dibuang oleh tim Geek Fam. Ini kayak udah kebaca gitu gak sih sama tim Geek Fam? Ya, karena Carmilla dengan adanya keberadaan dari Cecilian Carmilla kali ini dengan dia punya World Blitz-nya itu cukup mengganggu sih, karena bisa nyelamatin Carmilla juga untuk dive in juga lebih enak, karena Cecilian dengan ada skill pertama ya movement speed-nya bakal bertambah, tapi sudah di stop dengan sangat baik dari Geek Fam. Tapi Onyx kali ini harus nge-ban satu hero lagi untuk tim Geek Fam. Apa mungkin kan di sini? Oh, ternyata 1-1. Sebenarnya Kari masih lepas juga. Kalau memang mereka mau secure ke arah Kari itu masih cukup bagus, baik buat Onyx ataupun Geek Fam. Tapi Onyx kali ini hero dari si W, cewek ya kalau ini ya, dipanggil sama Oji sama Hornet panggilnya cewek. Cewek kali ini punya rate 67% atas kemenangannya memakai Bruno. Jadi menurut aku masih cukup oke dibandingkan dengan sebenarnya kemarin kita melihat permainan dari Harrietnya cewek bisa dibilang sangat amat di shutdown oleh tim lawan. Makanya entah kenapa apakah hari ini Harriet akan dimainkan kembali, mengingat juga kemarin hasilnya kurang bagus tapi di ban juga sama King Geek Fam. Jadi kita nggak akan melihat adanya Harriet dan Granger untuk tim ayam jago kan? Tim ayam jago untuk ayam jago sendiri. Ya benar banget. Dan ini bakalan menarik sih.
Satu hero lagi ternyata Kaja kali ini bisa menjadi shadow pick, akan di lock. Ini bakal bagus banget dengan ada 4 magical damage ya datang dari tim Geek Fam kali ini dengan 1 physical datang dari seorang Granger, tapi dari tim Onyx 1 pick terakhir kali ini. Apakah damage yang masih available Valir sebenarnya masih ada kalau memang mereka ingin memakai Valir, masih menjadi salah satu hero. Ada Esmeralda juga kalau mereka pengen pakai Esmeralda. Oh iya betul, dengan adanya Digi dan juga Kufra di sini bakal nyaman banget untuk seorang Esmeralda dive in dengan Falling Star Moon-nya. Atau masih ada Kimi? Kimi kah? Atau Esmeralda kah? Kita masih belum tahu, tiba-tiba dia mengepick yang lain juga masih mungkin terjadi. Atau mereka nge-pick offlaner. Wow, Kamus kali ini. Kamus sudah di lock kali ini untuk tim Onyx Esports Anti-Mage. Kepikir tadi Anti-Mage bakal pakai Carmilla. Tapi dengan lineup seperti ini sepertinya cukup sustain banget dari tim Onyx. Sedangkan dari tim Geek Fam, damage early-nya harusnya lebih banyak ya. Iya, mereka akan bisa enak banget sih di early-nya kalau mereka mau bermain agresif dengan ada Parsia, Nana. Ini biasanya kayak udah meta-metanya ngerusuh buff sih. Tapi kita nggak tahu apakah Geek Fam akan bermain dengan agresif, mengingat juga mereka sangat amat butuh poin untuk mengamankan posisi mereka di klasemen. Setidaknya menuju ke top 6 nantinya. Tapi kalau mereka tidak bermain dengan agresif di early, agak sedikit disayangkan dengan kemampuan early mereka yang sangat luar biasa di sini. Karena kalau kita lihat dari sisi Onyx, sebenarnya dengan adanya Digi ini tuh menghalau pergerakan laning phase sih sebenarnya dengan time bomb-nya. Yeah. Well, tapi kita bakal lihat aja kali ya di dalam game. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi. Apakah justru Onyx yang bakal jauh lebih main agresif atau bahkan Geek Fam. Kita bakal buktikan langsung di Land of Dawn. Siapakah yang akan mendapatkan poin pertama dari game pertama dari Best of 3 Series? Iya, antara Geek Fam dan juga Onyx kali ini sudah mulai merusut dan MPL Arena sudah mulai dipanasi dengan adanya time bomb yang mengarah ke arah teman-teman Geek kali ini. Fall posisinya kurang bagus dan hanya tinggal sedikit AM Jago. Semua juga dari tim Onyx udah mulai menghujani teman-teman dari Geek yang berada di arah mid lane. Yes, tapi flame shot juga tadi sudah sempat digunakan dari Ramsey dan juga Drian. Makanya tadi damage yang diterima sama seorang Fall cukup tinggi. Tapi kita lihat di sebelah sana yang jago harus Mulai bertahan. datang kali ini dan first point berhasil diamankan oleh Onyx kali ini. Setelah kehilangan Parsia di arah mid dan bahkan mereka masih bisa mendapatkan Little Death. Yes, Little Wonder kali ini sudah dipegang oleh Ramsu di sana bersama dengan Fall. Tapi kalau kita lihat di arah buffnya sudah mulai diinvasi sama teman dari Onyx Esports, berhasil diambil bahkan sama seorang Rasi. Ada reverse time. Iya, reverse time bomb kali ini hanya mencicil dari seorang insting aja. Dan memang sih sebenarnya Onyx yang bermain lebih agresif ya, dengan adanya satu pick yang berhasil didapatkan di sebelum 1 menit awal dan adanya Rasi juga memang membuat tim Onyx sangat amat mudah sekali kalau mereka mau setidaknya mau ngambil jungle dan juga buff yang dipunyain sama tim Geek Fam. Betul, stuck time bomb-nya ini yang sangat mengganggu ya dari seorang Gigi. Udah stuck time bomb, ada 2 flame shot juga dari tim Onyx Esports. First juga kalau mau kabur. Betul, jadi kayak jauh lebih nyaman aja. Tapi kita lihat sebelah sini, Fall, time bomb, lalu flame shot di sana berhasil men-shutdown 1. Tapi ada Dead Sonata karena seorang Psycho akan bisa bertahan di sentuh Rhapsody. Masih flame shot dan juga flicker. miss di situ, tidak berhasil di-shutdown. Iya, masih dikejar bintang-bintang dari seorang DJ kali ini mengarah ke arah Ramzu. Dan masih punya flicker dari seorang Psycho, masih bisa bertahan dan tidak terjadi terpick off. Tapi kita lihat di arah atas lumayan, di arah bawah lumayan ramai Uranusnya dengan juga Carmilla ya. Tabrakan satu sama lain kali ini dari Uranus dan juga Carmilla. 4 dan 4 ya. Wow. Enggak. Dari 4 iya, 4 dan 4. Dan kalau kita lihat juga sama MM-nya masih cukup free untuk ngedapetin space buat farming juga. Perbedaan networknya nggak terlalu jauh, masih bisa dikejar sama Ramzu kalau memang fokus lebih ke arah clear minion dan juga mengambil jungle-nya. Oke, flame shot kali ini dari seorang Rasi mengenai 2 fun fact. Di sini Geek Fam belum pernah menang 1 game pun melawan Onyx Esports sejak awal season keempat. Wah, ini harus dipatahkan ya fun fact-nya. Coba dibuktikan untuk kemenangannya kali ini di match minggu yang kelima. Siapa tahu dari Geek Fam mereka akan berbuat sesuatu yang mengejutkan kali ya, dengan adanya mungkin dibawa ke arah late game juga, membuat ceweknya lebih kenyang nantinya untuk sisi farmingan. Ya, tapi kalau kita lihat tadi sebenarnya Little Grass juga berhasil diambil sama seorang Parsia, tapi di sisi lain ternyata anti-match berhasil men-shutdown seorang Fall. 2 kali ter-shutdown kali dari seorang Fall. Belum bisa menunjukkan performa yang luar biasa, tapi oh my god, ini di sisi
atas sana. Ini sama yang dilakukan sama Kido kemarin dari tim Genflix Arrover. Dia bener-bener nge-cut minion berada di area base. Tapi kali ini kita lihat sudah mulai dibuka. Dan bahkan Psycho berhasil mencuri purple buff yang dipunya oleh tim Geek Fam. Yes, berhasil diambil dengan ada Terrence Revenge dan juga bouncing ball yang datang langsung dari tim Oni kali ini. Agak bakal kesusahan nih kayaknya dari seorang Ramzun ini. Tertinggal dari masa lalu. Tapi Tertinggal Ipin. juga. Oke, Ipin, Rian. Buffnya siapa yang bakal ngambil? Kali ini bakal di reset saja. Ya, tapi kita lihat Psycho sudah mulai maju dengan Tyrant Range dan berhasil menunjukkan foul di situ. Dan bahkan yang jago pun harus hilang. Ramzu masih punya flicker untuk balik ke arah belakang. Tidak akan ada korban berikutnya yang datang dari Gfam kali ini. Akan sudah ada push dari tim Onyx di arah mid kali ini. Tapi insting sudah mulai kelihatan dengan Tyrant Revenge mulai datang seorang Kufra dan masih punya pasifnya. Oh my god, Flames Jump benar-benar annoying banget dari seorang Razi di situ. Yes, Molina gift-nya masih selamat tapi sayang sekali. Flame shot yang datang dari tim Onyx Esports berhasil men-shuttle seorang insting di situ. Tapi di sisi lain, tim Onyx Esports bakal mengambil satu objektif. Turtle berhasil diambil oleh si cewek. Ini emang ngeselin banget sih. Dengan adanya flame shot tuh kayak susah banget untuk kabur karena range-nya cukup jauh banget dan damage-nya juga lumayan perih ya. Lumayan perih karena memang ada juga magical tambahan dengan item yang kita build juga. Tapi kalau kita lihat secara item kali ini dari seorang Ranger sudah menyelesaikan Raptor Market, Nimble Blade dan juga progress ke arah Endless Battle dari seorang Bruno. Tapi lihat di sisi bawah kali ini objektif pertama berhasil diambil sama tim objektif ketiga ya. Pertama di bawah. Dan kalau kita lihat dari networknya diungguli oleh Onyx Esports, bahkan dari segi objektif lainnya kayak turret, point kill juga, Gfam belum memecahkan 1 poin kill kali ini. Di menit kelima perbedaan network 4000 bisa dibilang lumayan jauh. Bisa dibilang bahkan Bruno hampir menyelesaikan Endless Battle tadi ya. Ya, hampir menyelesaikan Endless Battle walaupun dia baru menyelesaikan Nimble Blade saja, belum menyelesaikan ke arah Raptor Machete-nya. Tapi kalau kita lihat dari sisi replay kali ini by Realme, ini tadinya berada di tengah ya. Sebenarnya instingnya udah ngebuka Molina Bleach gitu kan, udah Molina Smudge juga sebenarnya udah dibuka dengan dia punya Molina Gift kabur. Tapi boom, flame shot yang dikeluarkan oleh Rasi benar-benar on point banget. Karena memang larinya lurus juga sih. Iya, ya kalau flame shot bisa, ini bingung aku. Dan kali ini sudah mulai ada grouping yang dilakukan oleh Geekfam di arah bawah kali Driannya bakal menjadi bully-bulian dan anti-match sudah mulai datang. Tapi agak sedikit sulit untuk mengkontes di area turret. Kali ini sudah mulai ditarik, foulnya sudah menarik ke arah anti-match, tapi anti-match masih punya pengen. Dan sudah mulai datang pick up dari teman-teman Oni kali ini. Foul mau kemana? Di sana masih ada reverse time dan bahkan harus di take down. Dan Ramzunya juga harus hilang. Anjago masih dikejar. Tyrant Rage yang mengenai seorang Anjago di sini. Gak bisa kemana-mana dan bahkan instingnya bakal dikejar dengan tempo masih ada pasif. Tapi kita lihat apakah bakal dikejar. Base-nya ketinggalan di belakang sana. Dari insting sepertinya bingung mau pulang ke arah mana kali ini. Tapi Ipin bakal coba untuk meng-clear minion saja di arah mid. Yes, dan tadi sebenarnya gak bisa recall dari seorang Nana sampai sekarang juga bahkan Rasi berhasil men-shutdown seorang Nana. Gak dikasih recall, gak dikasih apapun, sini insting harus ter-shutdown dengan sangat baik dari tim Onyx di situ ya. Rasi menjalankan tugas yang sangat luar biasa. Tapi di sisi bawah kehilangan turret lagi di sini, turret kedua di sisi bawah berhasil diambil oleh tim Onyx Esports. Sedangkan kalau kita lihat sekarang 2-10, walaupun mereka dapetin 2 kill dan juga 1 turret di sisi bawah, tapi masih belum banyak progres yang dilakukan sama tim Gfam kali ini. Tapi lihat ke sana, middle life strike. Terkena stun kali ini tapi Drian masih cukup punya life steal yang banyak yang masih bisa membantu dia untuk bertahan. Dan belum ada follow up lagi dari teman-teman Onyx dan juga Gfam. Tapi di sini red dot-nya akan diambil begitu saja tanpa ada kontes. Tapi dan Sonata berhasil mengambil. Maju kali ini Valnya bukannya banyak hilang lagi. Tapi yang jago akan mundur dengan wings by wings-nya. Damage-nya terlalu perih kali ini. Sedangkan kita lihat juga ceweknya benar-benar bermain dengan objektif sekali. Dia berkali-kali dapetin turret dan bahkan bisa dibilang dia nggak ikut war yang benar-benar dibuka sama teman-teman Gfam kali ini. Oke, reverse time mengarah lagi ke arah Ipin yang low mau kemana? Gak bakal bisa pulang. Dengan adanya reverse time dari seorang Digi, time bomb-nya dia bisa aja spam semaunya. Ya, dan di sini agak sedikit susah ya. Tadi kena reverse time, kena juga tadi damage dari Oni Raptor Machete ditambah dengan Berserker's Fury barusan. Jadi kayak damage-nya walaupun tadi belum Untuk menyelesaikan critical Berserker's pasti Fury, ada ya? pasti udah ada critical-nya gitu loh. Dia ada critical, dia ada true damage juga. Betul, dari Endless Battle-nya. Tapi kita lihat kali ini mencoba untuk bermain lebih defensif dari sisi Gfam dengan adanya Feather Eye Strike.
sebenarnya mereka benar-benar terkurung sih pada posisi sekarang gitu kan, nggak bisa keluar dari base, dan sebentar lagi Lord bakal datang ke Land of Dawn. Itu aja tersisa 35 detik lagi sebelum Lord datang. Kalau mereka sampai kehilangan Lord moment, ini bakal jadi kemenangan yang sangat luar biasa untuk Onyx Esports. Sedangkan Geek Fam kalau mereka nggak bisa menahan pergerakan Lord ditambah dengan super minion yang datang ke arah base dari tim Geek Fam, ini bakal di-end dengan sangat cepat sih. Ya, mereka harus cari cara gimana cara mundur ke arah belakang. Ini backline dari tim Onyx sendiri, tapi kita sudah mulai tarik kali ini. Drian ya bakal menjadi target kak, terkena Molina Lina dan harus hilang di situ. Terculik satu, masih bisa mengamankan satu poin lagi dari tim Geek Fam kali ini, tapi anti match-nya mulai mengganggu di arah bawah. Yes, Molina Beach yang benar-benar on point dikeluarkan oleh Instinct di situ, berhasil men-shutdown seorang Drian di sana, dan dengan efek slow juga dia kejar lagi. Tapi itu hanya satu hero Drian. Iya, Dan mereka mundur banyak banget langsung source-nya. flicker nggak tuh? Langsung flicker ke belakang, nggak akan terlalu berani kali ini. Feeder Racetrack mulai dibuka hanya untuk melihat dan mencicil saja red buffet, tapi masih bisa diamankan oleh seorang cewek. Benar-benar nggak dikasih jungle, nggak dikasih buff sama sekali untuk tim Geek Fam kali ini, dan bahkan bisa dibilang Ipin pun yang cukup tanky itu free banget sih kena damage yang dikeluarkan dari tim Onyx. Oh, betul banget. Dan kalau kita lihat kali ini Lord hanya tersisa 2 bar lagi dan kayaknya bakal diselesaikan tanpa ada kontes sama sekali dari tim Geek Fam Sulit sih kalau mau kontes kali ini karena memang bisa dibilang dari network juga cukup jauh banget, dan bahkan Saikonya udah mulai maju kali ini dengan Tyrant Revenge, dengan Tyrant Lecha yang belum dikeluarkan, tapi kita lihat sudah ada Tanjuri yang dibuka oleh Rasi. Hanya membantu teman-teman dari Onyx saja mundur. Mereka akan menunggu Lord untuk sejalan bareng. Iya, tapi buff-nya kali ini bakal diambil. Itu satu kali tendangan tadi udah hampir setengah ya dari blue buff-nya ya. Sangat free banget yang bisa diberikan oleh si W. Nih kayaknya dia bakal langsung ke arah BOD. Udah ada 2 pedang biru di sana. Dan abis itu mungkin bisa bergerak ke arah nggak tahu ya, masih banyak possibility, tapi kemungkinan besar di sini bakal bikin critical lagi biar jauh lebih sakit. Scarlet Phantom bisa jadi salah satu pilihannya. 3100 Little Wanderer aja. Dan Lordnya sudah mulai berjalan di arah middle kali ini. Apakah akan menjadi game yang cukup cepat untuk Onyx, atau Give masih bisa menahan? Karena ini masih Lord level 1 ya. Masih bisa dibilang Lordnya yang masih cukup empuk juga. Betul. Sudah mulai masuk kali ini. Sudah ada lini paling depan yang jago. Sudah mulai membuka dengan feeder air strike-nya. Tapi kita lihat turretnya bakal menjadi objektif kah? Enggak, ternyata masih bisa di take down Lordnya dengan mudah oleh tim Geek Fam. Malah Onyx-nya bakal berpindah ke arah atas kali ini. Onyx sudah mulai diamankan oleh Ipin. Agak sedikit mengambil untuk regen HP-nya, tapi kita nggak tahu mas kalau masih bisa ditahan sama Ipin, ini bakalan bagus banget sih buat Geek Fam sendiri. Ya, dan anti match itu tadi hampir aja tertangkap dengan untuk mundur sedikit di sini. Ya. Bolton Side sudah dikeluarkan kali sama anti match di first time juga karena seorang Kaja Mideran strike di sana mencoba untuk mendapatkan seseorang dari tim Onyx, tapi mereka terlalu tanky, terlalu sustain di sini. Mereka benar-benar objektif banget sih dari Onyx Esports. Mereka gundulin semua inhibitor turret. Mereka tahu super minion bakal coba untuk bantu ngandangin teman-teman Geek Fam yang berusaha untuk keluar setidaknya. Tapi kita lihat sudah mulai terekspos kali ini base-nya dari tim Geek Fam, dan mulai ditarik kali ini ceweknya. Hampir aja, tapi dia masih bisa survive karena belakang, dan bahkan anti-match masih punya pengen juga. Harus ter-take down, tapi kita lihat ceweknya sudah mulai mengekspos habis di sini. Apakah masih bisa ditahan oleh tim Geek Fam kali ini? Cewek sakit banget, tapi kita lihat Ramzunya masih 1v1 dengan Psycho. Itu dia, base-nya akan langsung direndahkan oleh tim Onyx Esports. Permainan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Onyx Esports kali ini dengan sustainability yang dimiliki dari seorang Tamus, Carmilla, dan juga Kufra, memberikan pergerakan yang luar biasa dan membuat